twice the time of your life. Remember, you don't get it twice the time of your life. Oke gengs, sekarang kita lanjut karena pantainya terlalu rame dan gua kurang suka ya. Sekarang mau lanjut nyebrang ke Pulau Or gengs. Mungkin karena hari lebaran juga ya gengs ya, jadi dia bisa dibilang rame banget sih. Nggak sampai 1 hari sih gua ngecamp di sini. Kita lanjut ke bawahnya gengs. Dan teman gua juga udah di rumah warga ya. Tadi niatnya pengen nyusulin gua ke sini, cuman karena padat ya tempatnya, gue bilang geser aja kita ke tempat yang lain. Nah mungkin di Pulau Or nanti agak sedikit sepi ya, karena jujur kalau gue lebih suka tempat yang rada-rada sepi ya, ya walaupun nggak sepi banget gitu, tapi nggak nyalain juga sih karena memang hari lebaran jadi wajar lah. Mungkin kalau di hari biasa juga tempat pantai Daplang itu agak sepi. Di Pulau Or ini gua dapat info sih dari temen gua yang udah di rumah warga. Dia ngomong dan nanya ke warga itu 2,5 ya buat PP tanpa tour guide ya. Gue juga nggak tahu nih temen gue berapa orang, dia bawa temannya lagi. Jadi kalau gue kan berdua nih, kemungkinan kayaknya temen gue tuh bawa 3 orang nih, jadi 5 orang. Sebenarnya memang kalau kita mau nyebrang ke Pulau Or itu atau ke Pulau Pecang dan sebagainya lebih murah itu kalau rame-rame gitu. Jadi biasanya memang warga lokal itu ngitungnya per trip bukan per orang gitu, kecuali kita pakai jasa tour guide. Baru kalau pakai jasa tour guide dia kenanya per orang dan itu agak lumayan mahal. Oke, kita lanjut guys ke Pelabuhan Sumur. View-nya benar-benar the best guys. Dan di sana itu dia ada Pulau Umang. Nah, kelihatan kan depan sana. Mungkin next time lah kalau ada waktu baru coba pengen buat Pulau Umang. Kalau sekarang kita ke Pulau Or. Buat yang mau ke ujung kulon ini juga udah enak ya jalur ya. Corannya udah rapi guys. Jadinya udah luasa lah. Dan kalau kita mau berhenti mendadak nih di jalur ini juga udah ada ya jalur darurat. Bisa pinggir kita jalan. Ya view-nya benar-benar dekat sama air laut tuh, jalur di sini. Di samping kita ini langsung air laut. Ini sebenarnya kita kelewatan ya dari titik teman Sherlockan gua ya, karena gua mau cari Alfamart atau Indomart dulu sih. Nah ini tempat-tempat yang kita kalau mau nyebrang dari sini kita guys. Cuma gue juga kurang tahu nih nanti nyebrang dari mana. Dari ATM itu buat ambil dana. Karena kita nggak bisa bayarnya pakai QRIS. Kalau bisa pakai QRIS sih nggak perlu KTM ya kan. Dan buat yang mau ke ujung kulon ini harap diperhatikan ya buat bensin, karena pom bensin baru ada di sini. Dari setelah Tanjung Lesung itu nggak ada lagi pom bensin Pertamina yang kayak gini yang besar ya.
paling minimum aja yang ada. Jadi kalau udah patokannya Tanjung Lesung itu harus isi bensin full, baru ada lagi sampai sini. Taruh tempat ATM anjir. Ah, BCA. di mana ya? Alfamart ya? Coba kok. Di sana ada Alfamart lagi nggak ya? Dan ini jembatan penghubung sebelum ke tempat Pantai Damplang tadi ya. Karena kemarin kayaknya gua nggak sempat nge-record di bagian sini. Kalau buat view sih oke guys. Ini bisa dibilang cakep sih. Nah kalau ke kanan sini gua nggak tahu nih kemana jalurnya. Kita muter-muter sedikit aja ya. Ini sungai yang langsung tembus ke laut. Wow, kerbaunya. Gila ini. Jadi kalau buat pom bensin itu dari Tanjung Lesung udah nggak ada lagi pom bensin besar. Jadi kalau bisa sih sebelum Tanjung Lesung itu isi bensin full. Karena jaraknya agak lumayan jauh, baru kesini ada bensin lagi. Dan dikhawatirin kalau jalan malam nggak nemu pom bensin dan Pertamini juga nggak ada ya, warga lokal nggak buka gitu, itu agak repot. Titik dari maps ini kita udah dekat gengs, patokannya kemana nih saya udah tahu. Nah belok mana ya? Oh ini kecil banget gangnya. Benar-benar kita ke rumah warga guys. Ini kampung apa namanya ya? Mentok kanan mentok kiri. Ini di sini gue nggak tahu ya ini kampung apa namanya, tapi termasuk rapi sih. Cuman kalau gue inget jalanan kayak gini gue jadi kangen sama kota kelahiran guys. Mungkin banyak yang belum tahu ya kota kelahiran gue di mana ya. Kalau kota kelahiran gue itu di Palembang guys. Gue yang sering jalan-jalan aja udah lama banget nih nggak pulang. Sebenarnya sih kangen, cuman terkadang waktunya yang selalu kurang pas karena belum dapat cuti kerja seminggu. Itu kan kalau bisa dapat cuti kerja seminggu ya baru bisa gitu. Tapi kalau kurang lebih dari seminggu tuh kayak teman bangsa 6 hari atau 5 hari tanggung. Apalagi kalau perjalanan naik motor itu wah capeknya lumayan gitu. Seperti sih ini kayak mirip-mirip di tempat kelahiran gue guys. Kampung ini kelahiran gue. Ini gue kemana ya? Sebentar. Oh itu dia. Muter balik loh. Itu belakang pal, belakang. Gua mau muter balik. Nah ini kita benar-benar ke rumah warga guys. Temen gua nemu aja lagi Cianco. Dan di sini kami akan menuju dermaga untuk memulai perjalanan ke Pulau Oar. Setelah kita udah preparean, kita lanjut mau nyebrang ke Pulau Oar. Sudah rapi, tinggal nyebrang doang. Udah bayar? Belum. Di sana. Perjalanan dimulai dari dermaga dengan menggunakan kapal nelayan. Perlahan kapal meninggalkan daratan, membelah laut yang terkenal dengan kejernihan airnya.
Di sepanjang perjalanan, mata dimanjakan oleh gugusan pulau-pulau kecil yang menghijau berpadu dengan langit biru dan angin laut yang menyegarkan. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Pulau Oar adalah salah satu pulau kecil yang berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tepatnya di bagian paling barat Pulau Jawa. The same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Semakin mendekati Pulau Oar, warna air laut berubah menjadi gradasi biru kehijauan yang memukau. I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you Dari kejauhan, tampak garis pantai berpasir putih yang masih alami, seolah menyambut setiap pengunjung yang datang. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Suasana yang tenang dan jauh dari keramaian membuat perjalanan ini terasa begitu istimewa. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Video ya? Iya ya. Lah emang video. Lu kira foto ya? Pulau Oar dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang menyimpan keindahan alam bawah laut yang masih terjaga. Terumbu karang yang berwarna-warni serta berbagai jenis ikan tropis menjadikan kawasan ini surga bagi para pecinta fotografi bawah air. Saat kaki menginjak pasir putih Pulau Oar, rasa lelah selama perjalanan seakan terbayar lunas. Hembusan angin, deburan ombak yang lembut, serta panorama laut yang membentang tanpa batas menghadirkan ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Untuk harga tiket izin campingnya, di sini kita dikenakan biaya 20.000 per orang dan 50.000 per tenda. Dan setelah kami mendapatkan spot untuk mendirikan tenda, hari ini kami berjalan menyusuri area Pulau Oar untuk melihat lebih dekat pesona yang dimilikinya. Sinking in, I know this feels right. Di setiap sudut pulau terdapat pemandangan yang begitu indah. Perpohonan yang tumbuh rindang di tepi pantai memberikan kesejukan, sementara suara ombak yang datang silih berganti menciptakan suasana yang membuat siapa saja betah berlama-lama di sini. Never the same. Pulau Oar bukan hanya sebuah destinasi wisata, tetapi juga tempat untuk menikmati keindahan alam Indonesia yang masih asli dan alami. Sepanjang perjalanan, kami beberapa kali berhenti untuk menikmati panorama sekitar. Tidak heran jika Pulau Oar menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pecinta alam. Keindahannya benar-benar mampu membuat kita merasa lebih dekat dengan alam. Kita lagi menyusuri pulaunya, gengs. Bagian belakang pulau ya. Pemandangan belakang pulau kayak gini, gengs ya. Dan di sebelah sana kalau kelihatan itu dia Gunung Krakatau.
penampakan Pulau Oar menurut saya sih spot yang bagus kalau mau foto-foto ya di sini. Di belakang sini bagus, dia pohonnya juga cakep. Semakin jauh kami menyusuri pulau, semakin banyak pemandangan menakjubkan yang kami temukan. Air laut yang tenang, langit yang cerah, dan suasana alami yang masih terjaga membuat perjalanan ini terasa begitu istimewa. Kita ekspor Pulau Oar. Ini lewat bagian dalamnya, gengs. Dalamnya cuma begini doang sih kalau bagian Pulau Oar. Saat matahari perlahan menuruni singgah sananya di ufuk barat, langit di atas Pulau Oar berubah menjadi kanvas raksasa. Deburan ombak kecil yang menyentuh pasir putih seolah menjadi musik alam yang mengiringi datangnya senja. Di bagian belakang pulau, jauh dari hiruk-pikuk aktivitas wisata, terdapat area yang menjadi favorit para pemburu ketenangan. Di belakang Pulau Oar, senja bukan hanya pemandangan. Ia adalah cerita tentang ketenangan, kebebasan, dan keindahan alam yang masih terjaga. Tempat di mana tenda sederhana terasa seperti istana, dan setiap detik matahari terbenam menjadi kenangan yang tak terlupakan. Tempat ini menjadi salah satu spot terbaik untuk mendirikan tenda, karena menawarkan perpaduan sempurna antara pemandangan laut terbuka dan suasana teduh yang nyaman untuk bermalam. Ketika matahari akhirnya tenggelam, langit berubah menjadi gelap perlahan, menyisakan gradasi warna yang memukau di cakrawala. Momen seperti inilah yang membuat setiap perjalanan ke Pulau Oar bukan sekedar liburan, melainkan pengalaman yang akan selalu dikenang. Setelah puas bermalam di Pulau Oar dan menikmati setiap sudut keindahannya, tibalah saatnya bagi kami untuk kembali pulang. Tak lama kemudian, nelayan yang sehari sebelumnya telah mengantarkan kami ke Pulau Oar datang menjemput dengan perahu yang sama. Kami bersiap meninggalkan pulau yang penuh dengan pesona ini. Sepanjang perjalanan pulang, kami kembali disuguhi pemandangan laut yang memukau, seolah menjadi penutup sempurna untuk petualangan kali ini.
Meski perjalanan di Pulau Oar telah berakhir, pengalaman dan keindahan yang kami rasakan akan selalu menjadi cerita yang ingin kami kenang dan bagikan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dengan destinasi dan petualangan yang tak kalah menarik.